Siapa yang kepengen belajar bagaimana taktik penyampaiannya sedemikian sehingga orang berebut? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau belajar angkat tangan 2, katakan saya. Apakah saya praktek? Kalau saya jualan orang berebut, ya atau ya? Jualan buku, jualan apa berebut, ya atau ya? Tidak selalu, tapi itu sebagian dari ilmunya. Sometimes Anda kasih jeda, tidak berebut, tidak berebut, berebut. Good? Berebut, tidak berebut lagi, berebut. Just? Siapa yang pengen tahu ilmunya angkat tangan, katakan saya. Saudara-saudara, penting. Saya jualan buku berebut, saya jadi pembicara juga jadi rebutan hari ini. Terus Bapak Ibu, waktu saya tidak karu-karuan, habis. Kemudian jadi konsultan juga jadi rebutan. Jadi apa jadi rebutan Bapak Ibu? So many. Nih, berikutnya nih. Taktik penyampaian. Nih, taktik penyampaiannya ada 2. Ada berapa? Tangan kiri begini. Ada 2. Ayo, ada berapa? 2. 1 memenuhi fear and greedy. 1 memenuhi apa? Yang kedua memenuhi top 2 dari 6 kebutuhan manusia modern. Kalau ini penjualan Anda one on one. Nih, fear and greedy. Udah Bapak Ibu, takut dan serakah, sengsara dan nikmat. Dan 2 dari kebutuhan manusia modern. Nih, pertama. Berikutnya yang kedua, memenuhi USP. Memenuhi apa? Ini penting. Nada SBY dong, ini penting, perhatian. Oh, film Batman akan dimulai, ya boleh. USP, apa sih singkatannya? USP itu biasanya kalau orang marketing yang normal, unique selling proposition. Bapak Ibu, dengan USP Bapak Ibu, saya mengajarkan ini di radio. Ada orang, Pak siapa? Gondo Kusumo, yang Youth Marketing Award 2 kali, yang marketing itu terima kasih Pak Tung, seminar bareng sama saya. Saya pikir ya saya enggak tahu siapa dia tahu saya, terus kemudian terima kasih Pak Tung, gara-gara Bapak saya terpilih jadi yang marketing award Bapak Ibu. Ternyata yang marketer award, saya hanya pakai jurusnya Pak Tung USP. Dan ini sekarang saya ajarkan, apakah boleh Pak Tung saya ngajarkan kepada orang lain? Silakan, selama membawa manfaat. Sip? Selama nyebut nama gurunya 3 kali, boleh? Lu minimal tung. Cepet banget. Siapa yang pengen tahu USP yang katakan saya? 1 ultimate advantage, 1 ultimate. Pada waktu Anda mau jualan apapun selalu, ini loh nilai tambah saya. Ini loh apa? Kalau Anda tidak punya nilai tambah, so what? Emangnya gue pikirin? Emangnya lu bisa mikir? Emangnya gue? Anda tidak punya nilai tambah. Kebanyakan orang kalau jualan lihat, tidak ada nilai tambahnya. Lihat airline. Kenapa airline bangkrut? Tidak punya nilai tambah. Anu Air, EOR, terbang ke Pontianak 5 kali. 1, 2, 3 go, emangnya gue pikirin. Ayo. Kalau Anda yang satu-satunya terbang ke Pontianak, yang lain harus berenang baru sampai Pontianak, yes itu nilai tambah. Tapi kalau semua orang terbang ke Pontianak, ada yang 7 kali, ada yang begini, Anda cuma pengumuman, yes saya ikut-ikutan, jadi nilai standar. Jadi nilai, ada orang ngomong, lupa, saya iklankan penjualannya naik. Ya naik dong, orang jadi tahu, ya atau ya? Daripada tidak tahu, betul? Tapi kalau semua sama, penjualan Anda tidak dramatis, tidak sensasional, naiknya cuma 10%, 15%, ora jos. Tidak cukup untuk testimoni ke saya, ya atau ya? Orang selalu ngomong, Pak perusahaan saya itu sudah besar, omsetnya udah triliunan, mana bisa, naik 3% aja udah happy banget Pak. Halo teman-teman, saya Tung Sewaringin, saya mengundang Anda di sebuah seminar yang sangat penting, bisa jadi ini titik balik dalam kehidupan dan bisnis Anda. Nama seminarnya adalah Entrepreneur Matrix, akan diadakan tanggal 27 Juli tahun 2025 di City Walk Sudirman, Jakarta. Karena untuk menjadi pengusaha yang sukses luar dalam, Anda harus menguasai 3 hal utama. 1, uang, bagaimana menanamnya sekali dan memanennya berkali-kali. Yang kedua adalah bisnis, sistem dan strategi supaya bisnis bisa jalan tanpa kita dan terus tumbuh berkembang tambah dahsyat. Yang ketiga yang terpenting yaitu adalah diri Anda sendiri, kita sendiri. Karena bisnis kita hanya berkembang dengan level perkembangan diri kita. Di seminar ini saya tidak sendirian, ada pembicara lainnya yaitu Samuel Grace,
CEO influencer dan konten kreator, juga Ryu Kintaro. Sudah masanya kita belajar dengan anak muda yang dahsyat luar biasa, konten kreator dan baru usia 9 tahun sudah mendapatkan penghasilan 1 miliar pertamanya dan masih banyak lagi. Kalau Anda serius ingin merdeka secara finansial dan punya bisnis autopilot dan menjadi pribadi yang dahsyat, Anda wajib hadir. Bagi yang daftar dan lunas hari ini, Anda bisa datang bertiga. Daftar sekarang, saya akan temui Anda langsung di seminar Entrepreneur Matrix. Saya selalu ngeyel. Lah kalau itu sudah keyakinan Anda seperti itu, lah pantesan. Lah kalau goal Anda cuma naik 3%, nah naiknya nanti 1%. Saya tidak seneng naik 3%, belas dari zaman kapan. Lalu apakah selalu naik setiap tahun? Bisa jadi. Mungkin enggak, ada masa-masa tertentu mulai stagnan karena marketnya mulai sudah tidak ada, bisa jadi. Lalu sudah itu kita mulai diversifikasi, mulai cari market baru tapi gempur lagi, boleh? Boleh Bapak Ibu? Jos? Nah apa supaya meningkat? Nah, kalau Anda sudah mulai meningkat, mungkin Anda akan penetrasi ke market lain. Mungkin akan menerbitkan barang produk yang lain, ya atau ya? Mungkin Anda matikan yang tidak laku, Anda buat baru yang lebih laku lagi, yang lebih hebat. Yes or yes? Yes? Nah sekarang begini Bapak Ibu, ternyata nilai tambah ini selalu, airline kalau terbang 5 kali, tidak ada nilai tambah, so what? Sekali lagi, Anda harus punya nilai tambah yang lebih. Nilai tambah yang lebih. Nilai tambah itu 12 cara, masih ingat? Masih? Anda bisa ngasih hadiah. Loh kenapa saya tidak membahas diskon? Karena sudah tadi beli satu dapat 2, itu kan juga bagian dari diskon, cuma cara menyampaikan lebih indah. Ya, oke, berikutnya nilai tambah. Siut kiri, nilai tambah, hoi. Siut kanan yang lebih keras. Ya ya. Lagi-lagi, siut kanan kiri. Ya ya. Nilai tambah, nilai tambah. 50 hari ya nilai tambah terus. Bosen aku. Sudah praktek belum? Kalau belum tidak boleh bosan ya. Sudah praktek pun tetap harus karena nilai tambah selalu bisa ditambah. Ya atau ya? Oke, tangan kanan begini. Ayo semua janji. Mulai hari ini. Saya berjanji. Untuk tekun. Terus belajar. Berpikir. Untuk menciptakan nilai tambah dalam kehidupan saya. Baik pribadi. Dalam perusahaan. Perusahaan orang lain. Atau perusahaan saya sendiri. Saya ada manusia yang mempunyai nilai tambah dalam kehidupan ini. Ini janji saya. Beri cos kanan kiri. Cos. Berikutnya nilai tambah ternyata tidak cukup. Anda harus jago menciptakan sensational offer. Menciptakan apa? Apa yang dimaksud sensational offer? Biasanya terdiri dari 3 hal. Hadiah, apa? Diskon, apa? Limit, apa? Limit membuat orang tergerak untuk bekerja, untuk take action. Ini tidak diajarkan Bapak Ibu, ilmu limit saya tidak tahu, marketing mana yang ngajarin? Marketing jalanan, ya tuh ya? Mereka sibuk teori branding, teori di langit, jualan enggak gitu. Nah kalau mau jualan, salah satu yang push orang take action adalah limit. Adalah apa? Apa yang dilimit? Loh Pak, saya retail perusahaan yang banyak, boleh enggak saya serbu terus? Boleh. Tapi sekali waktu tes Bapak Ibu, Anda memberikan penawaran yang ada limitnya. Penawaran yang ada limitnya, dites naik atau tidak. Karena kadang tidak naik. Contohnya misalnya, begini kasih dalam pembelian sekian, atau Anda dalam rangka cuci gudang, dalam rangka hari pendidikan, dalam rangka apapun, kami memberikan Anda bonus diundi mobil. Toyota Alphard misalnya gitu, tes naik enggak? Oh enggak naik Pak, oh naik tapi kenaikannya tidak sepadan dengan hadiahnya. Itulah perlunya tes dan ukur. Perlunya tes dan siut kiri, tes. Siut kanan, ukur. Tes dan ukur. Nih Bapak Ibu. Karena tidak selalu program naik, kalau Anda tidak pernah tes Anda tidak tahu. Itu namanya buang emas, bubuk emas di samudera Indonesia. Bus tidak kembali, hilang lenyap gitu ya. Nih, sensasi hadiah, diskon. Hadiah dengan diskon bagus mana? Sebentar Bapak Ibu, kalau di sini tak kasih duit 5.000, di sini tak kasih duit 100.000, Anda lari dari belakang, mana yang diambil? Loh masih 100.000, ini ada yang sudah insaf. Dua-duanya. Lupa ya? Orang kaya pakai dan, orang kaya pakai? Nah kalau bisa dua-duanya, setuju?
Tapi kalau dibandingkan sama-sama Anda diskon dengan hadiah, aduh Bapak Ibu, makanya saya, gitu loh, perhatian baik. Orang seringkali minta diskon, ya toh ya? Kalau misalnya ada bank niaga minta diskon apa, minta saya pada diskon. Bu, jangan diskon. Anda boleh 10, nambah 2 orang lagi gratis, boleh? Boleh Bapak Ibu? Loh, kalau saya diskon 20%, duit saya hilang, ya toh ya? Tapi kalau dia tetap 10, nambah 2 gratis, duitnya tetap 10, ya toh ya? Kalau diskon 10, duit saya 11, ya toh ya? Kalau dapat tambah bonus, duitnya tetap. Tulis dulu, penting. Daripada diskon, langsung ditawarin bonus saja. Sip? Ditulis. Daripada Anda ditawar diskon, kalau Anda jualan toh, Pak kasih diskon dong, kasih diskon 20% Pak, kasih diskon. Dari mana? Ginilah ya, saya enggak bisa ngasih diskon Anda lagi. Tak kasih bonus 2 lagi ya. 10 toh, tak kasih bonus lagi 2 lagi. Sip? Sip? Tulis dong, ini ilmu penting. Ya toh ya? Logis toh? Bahasa Mandarinnya, cengli toh? Sekarang kita lanjutkan dulu, lanjut. Nih, dan yang kalau memang sama-sama hanya duit Anda terbatas, daripada Anda diskon 50%, 50% Anda kasih ini. Anda diskon 100.000, Anda cuma memberi keuntungan mereka kurang duitnya 100.000. Tapi kalau Anda memberi hadiah senilai 100.000, modal Anda mungkin cuma 20.000. Kalau 100.000 Anda taruh semua untuk hadiah, kesannya bisa 500.000. Halo? Ditulis dulu dong, ditulis ini penting. Bila kita memberi diskon 100.000, kita kehilangan uang 100.000. Orangnya yang dikasih diskon dapat manfaat cuma 100.000. Tapi kalau kita ngasih bonus senilai 100.000, harga jualnya, harga belinya bisa jadi cuma 20.000. Oke, berikutnya, kalau saya memberi hadiah senilai 100.000, duit 100.000 hadiahnya saya berikan hadiah, orangnya bisa dapat manfaat malah senilai 500.000. Iya senilai, ya kayak tadi toh misalnya, Bu Anda beli barang saya 10, Anda minta diskon 20%, daripada gitu Bu tak tambahin 2. Kalau tak tambahin 2, Anda sebenarnya dapat manfaat senilai 20%-nya, tapi modal saya pasti kurang, ya toh ya? Satu modalnya kurang, yang kedua duitnya saya terima lebih banyak, ya toh ya? 2 kali manfaat, yes gitu. Lanjut. Ayo lanjut. Limit, apa yang perlu dilimit? Limit ada beberapa macam. Satu limit barangnya, satu limit. Anda silakan, wah saya mau limit barangnya, boleh enggak? Oh jangan limit barangnya. Lah selain limit, Anda tulis Bapak Ibu, limit barangnya. Limit apanya? Barangnya. Yang kedua Bapak Ibu, limit hadiahnya. Yang kedua limit apanya? Hadiahnya. Berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, limit waktu penawarannya. Yang keempat, limit jumlah pembelian per orang. Kemudian berikutnya powerful promise. Ketika Anda mau mempraktekkan menjual, ada garansinya. Halo teman-teman, saya Tung Sewaringin. Saya mengundang Anda di sebuah seminar yang sangat penting. Bisa jadi ini titik balik dalam kehidupan dan bisnis Anda. Nama seminarnya adalah Entrepreneur Matrix. Akan diadakan tanggal 27 Juli tahun 2025 di City Walk Sudirman, Jakarta. Karena untuk menjadi pengusaha yang sukses luar dalam, Anda harus menguasai 3 hal utama. Satu, uang. Bagaimana menanamnya sekali dan memanennya berkali-kali. Yang kedua adalah bisnis, sistem dan strategi supaya bisnis bisa jalan tanpa kita dan terus tumbuh berkembang tambah dahsyat. Yang ketiga yang terpenting yaitu adalah diri Anda sendiri, kita sendiri. Karena bisnis kita hanya berkembang dengan level perkembangan diri kita. Di seminar ini saya tidak sendirian, ada pembicara lainnya yaitu Samuel Grace, CEO, influencer dan konten kreator, juga Ryu Kintaro. Dan masanya kita belajar dengan anak muda yang dahsyat luar biasa, konten kreator dan baru usia 9 tahun sudah mendapatkan penghasilan 1 miliar pertamanya dan masih banyak lagi. Kalau Anda serius ingin merdeka secara finansial dan punya bisnis autopilot dan menjadi pribadi yang dahsyat, Anda wajib hadir. Bagi yang daftar dan lunas hari ini, Anda bisa datang bertiga. Daftar sekarang, saya akan temui Anda langsung di seminar Entrepreneur Matrix.